Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sudah banyak yang hadir. Kalau gitu kita mulai saja. Oke. Malam ini kita akan belajar akuntansi manajemen modul yang terakhir, yaitu laporan untuk manajemen. Sebelum kita mulai belajar malam ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silahkan. Oke, selesai. Untuk modul 9 ini tidak begitu banyak materinya, jadi nanti untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman baca lagi. Saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Oke. Semua perusahaan memiliki sistem perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaporan yang berbeda sesuai dengan jenis dan karakteristik perusahaan. Pemilik yang merangkap sebagai manajemen melakukan sendiri semua sistem tersebut. Semakin berkembang suatu perusahaan, aktivitasnya akan semakin banyak. Oleh karena itu, karyawan yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Akibatnya perlu dibuat departemen-departemen dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya perlu dilakukan pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan dan pengawasan. Jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, kan ada di penganggaran kalau nggak salah ada beberapa jenis perusahaan, misalnya perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan perseorangan berarti pemilik merangkap manajemen, melakukan semua sistem yang ada dalam perusahaan. Tapi kalau semakin berkembang, nanti semakin banyak aktivitasnya, karyawannya semakin banyak, maka dibutuhkan atau diperlukan pembuatan departemen-departemen. Misalnya ada bagian yang memproduksi sendiri, ada bagian yang memasarkan sendiri, seperti itu. Nah, kalau sudah ada departemen-departemen, perlu adanya pendelegasian atau pembagian tugas, pembagian wewenang untuk pengambilan keputusan dan pengawasan. Konsep dasar pelaporan. Setiap manajemen dalam perusahaan memiliki gaya yang berbeda dalam pembuatan laporan manajemen. Tidak ada standar bagi semuanya. Namun, secara umum konsep dasar pembuatan laporan harus dipenuhi, baru kemudian disesuaikan dengan jenis perusahaan. Tuh. Jadi, untuk setiap perusahaan mempunyai gayanya masing-masing dalam membuat laporan, karena berkaitan dengan pengambilan keputusan kan. Tapi kalau secara umum harus memenuhi syarat-syarat dalam membuat pelaporan. Maka itu yaitu membuat informasi yang efektif. Bagaimana caranya? Informasi tersebut harus valid, reliable, tepat waktu, relevan, dan mudah dipahami. Valid berarti informasi sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Reliable berarti informasi dapat dipercaya dan akurat. Tepat waktu berarti laporan itu ada saat dibutuhkan. Kalau relevan, sesuai dengan tujuan. Laporan juga harus mudah dipahami. Kalau laporannya memenuhi semua ini, berarti informasi yang diberikan adalah efektif. Informasi harus diringkas intisarinya untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan. Jadi bukan hanya menampilkan semua informasi, kemudian saking banyaknya informasi yang diberikan atau dilaporkan, tidak tahu mana yang harus diperbaiki atau mana yang seharusnya ditingkatkan, mana yang seharusnya dihilangkan, semacam itu. Nah, ini oleh karena itu informasi juga harus diringkas intisarinya.
ada laporan berulang dan laporan khusus. Harus dipisahkan saat disajikan ke departemen controller. Laporan berulang atau repetitif bersifat rutin dan reguler dilakukan secara sistematik. Kalau laporan khusus atau spesial melaporkan isu-isu khusus dengan format yang khusus juga mengikuti isi laporan. Kalau misalnya laporan neraca, laba rugi, kas, arus kas, dan lain-lain, itu kan berulang setiap tahun atau setiap ada periode tertentu dan dilakukannya sistematik, ada aturannya sendiri. Kalau khusus berarti sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Misalnya cuma mau membahas kerugian saja gitu, beban yang berlebihan, maka kita cuma melaporkan bagian beban yang berlebihan itu saja. Nah, itu kan berarti tidak ada formatnya, tidak ada format yang harus dipenuhi. Makanya mengikuti isi laporan, formatnya mengikuti isi laporan. Kemudian ada 5 prinsip penyajian laporan. Yang pertama adalah prinsip pertanggungjawaban. Yang kedua prinsip manajemen sebagai exception. Yang ketiga prinsip keterbandingan. Yang keempat prinsip peringkasan. Kelima prinsip komentar dan interpretasi. Sekarang kita bahas satu persatu. Untuk prinsip pertanggungjawaban, laporan menyajikan fakta mengenai pendapatan dan biaya. Selain itu, laporan harus mencantumkan nama pembuat laporan, yaitu yang bertanggung jawab, agar mudah melakukan diketahui jika ada penyimpangan dan juga sebagai evaluasi kinerja. Yang ketiga, laporan disusun dari lingkup tanggung jawab manajer yang lebih sempit ke lingkup yang lebih luas. Ini berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban. Menyajikan fakta. Kemudian harus ada nama yang membuat. Oke. Karena misalnya nanti ada kesalahan atau misalnya ada yang kurang jelas dalam laporan itu, ada yang ditanyai, ada yang bisa bertanggung jawab atas laporan tersebut, maka namanya harus ada. Lalu laporan disusun dari tanggung jawab manajer yang lebih sempit ke yang lebih luas. Kan seperti yang kita pelajari tentang bagan organisasi, misalnya dari produksi ada yang bertanggung jawab sendiri, kemudian di atasnya produksi ada manajer atau direktur. Selamat datang Mbak Muji, kita baru mulai. Sampai di slide ke-6 kita membahas halaman 9.6. Bagian produksi, di atasnya bertanggung jawab ada siapa, nanti di atasnya lagi ada siapa lagi, kan gitu. Jadi dari yang lebih sempit ke lingkup yang lebih luas. Ini mengenai prinsip pertanggungjawaban sesuai dengan bagan organisasi. Yang kedua adalah prinsip manajemen pengecualian atau manajemen by exception. Tujuan pengendalian yaitu mencari hal yang menyimpang dan mencari solusinya. Akan lebih bermanfaat dan efisien jika melaporkan hanya yang menyimpang saja, agar eksekutif segera dapat memberi perhatian dan mencari solusi. Itu teman-teman. Jadi akan yang ini terutama yang kedua akan lebih bermanfaat dan efisien jika melaporkan hanya yang menyimpang saja, karena kita tahu kalau kita melaporkan pengennya kan berikutnya lebih baik. Dan kalau